Halo, selamat siang semuanya, Selamat siang. Bapak Ibu yang ada di luar sana. Nah, kali ini saya Clara beserta rekan saya. Baik. Nah, kali ini kita mau bahas apa, Bu? Jurus trading untuk pemula bisa profit konsisten. Ya, betul banget. Hari ini kita mau ngebahas tentang jurus trading untuk pemula bisa profit konsisten tentunya. Nah, untuk Bapak Ibu di luar sana, kita mau nyapa-nyapa dulu ya. Ya Bu ya, kita mau sapa-sapa. Ada Pak Divo, ada Bu Sani, Pak Asep, Pak Dian, dan Bu Nadia. Ya. Oke, kali ini kita sambil sharing-sharing aja, dan nanti kalau misalnya pada saat kita sharing-sharing, mungkin Bapak Ibu di luar sana juga pengen sharing-sharing bisa lewat chat ya. Oke, kali ini gimana nih Bu, supaya kita bisa mendapatkan profit yang konsisten sesuai dengan tema kita kali ini? Oke, pertama untuk profit konsisten, pertama kita harus punya pola pikir bagaimana kita tempatkan diri kita sebagai pembisnis. Betul. Jadi jangan memposisikan kita sebagai penjudi. Kadang kalau orang trading itu kan mikirnya judi. Ada sebagian orang yang berpikir seperti itu. Iya, jadi kalau di luar sana mungkin ya, Bapak Ibu, kalau trading ini sebenarnya, trading yang benar adalah kita memiliki teknikal dan kita mengetahui yang namanya fundamental. Kalau misalnya kita hanya tebak-tebakan aja, kalau kita pada memasuki market, kita kayak, ini kayaknya kita pada feelingnya buy. Giliran candle naik kita open buy, giliran candle turun kita open sell. Nah itu salah ya. Jadi itu yang dikatakan bisnis tebak-tebakan. Tapi kalau di dalam kalau di dalam trading forex ini kita harus yang namanya menggunakan teknikal dan fundamental itu sangat penting. Betul. Oke, untuk selanjutnya mungkin yang kedua harus ada strategi dengan meminimalisir risiko. Wah, betul banget. Jadi kalau misalnya kita trading, kita harus meminimalisir yang namanya risiko ya Bu. Dengan apa tuh Bu? Dengan stop loss dan juga taking profit. Iya. Membatasi segala resikonya 10% dari modal. Iya, betul. 5-10% dari modal. Oke, kalau misalnya nih kita trading ya, kita harus tahu risiko kita. Misalnya kita trading dengan OP lot 0,10. Berarti kita taruh tuh, berarti yaudah deh aku rugi 10% dari modal aku gitu. Jadi setiap trading itu kita sudah memiliki yang namanya MM tentunya Bu ya. Betul. Kita harus mengatur money management kita sudah harus teratur. Jadi misalnya kita satu hari dengan profit $100 udah cukup. Ya kan, atau nggak $500 aja deh udah cukup. Ya Bu ya. Itu harus disiplin. Kita juga harus disiplin, nggak usah terlalu banyak ngambil keuntungan, tapi kita sudah mendapatkan profit konsisten. Betul sekali. Nah, jadi setiap harinya nih, kalau misalnya nih, kan sekarang juga kita lagi running profit ya teman-teman semuanya. Tadi ada sinyal dari Privat with Masti Chenli, ada outs, kita ngambil buy. Terus ini sekarang sudah running profit ya. Semoga kita cuan yang banyak hari ini menggantikan mungkin ada yang loss kemarin kita menggantikannya hari ini ya. Dan jangan pernah lupa kita harus menggunakan SL tentunya. Untuk pemakaian lotnya juga Bu, jangan terlalu banyak ya. Betul. Kalau dengan konsisten sesuai dengan modal. Dengan modal disesuaikan. Kalau misalnya kita cuma punya modal $10.000, ya udah kita dengan minimal lotnya 2 lot aja dalam satu hari atau 1 lot aja dalam satu hari. Iya. Betul. Dan nggak mungkin dong kita harus dengan banyak lot itu. Tapi kalau misalnya memang kalian sudah terbiasa dengan lot yang besar, dengan lot yang kalau memang kalian seorang trader gitu ya, dengan lot yang besar tapi kayak ya udahlah nggak apa-apa, saya udah biasa kok menahan mental. Kalau trading kan kita jiwa geng. Itu nggak apa-apa, kita tidak melarang, tapi saran dari kita adalah kita menjaga money management, menjaga lot juga supaya akun bertahan lama. Ya teman-teman Bu ya. Apalagi untuk trader pemula ya. Iya tentunya. Jangan sembarangan main lot 1,10 kayak kemarin. Wah itu berarti member chat ya. Ada itu kadang-kadang ada
ada accident. Jadi biasanya nih kalau misalnya pertama kita trading kan, terus kita harus perhatikan lotnya. Jadi jangan sembarangan kita mau trading, kita masuk ke dalam market. Terburu-buru juga gitu. Betul. Kadang suka terburu-buru, jadi kadang suka ada salah pencet. Gitu. Itu betul sekali. Jadi kita harus perhatikan lotnya dan sesuai dengan balance-nya supaya kita juga aman dalam trading. Dan kita kan biasanya sebenarnya trading ini melatih jantung ya, bisa bilang melatih jantung, melatih mental. Tapi kalian hebat untuk semua trader ya. Di sini Bapak Ibu yang trader, saya salut karena di masa seperti ini kita mungkin bingung ya untuk mencari penghasilan lebih atau penghasilan tambahan. Mungkin dengan trading ini bisa membantu perekonomian Bapak Ibu di luar sana. Ya, di masa pandemik ini semoga bisnis ini bisa menjadi solusi. Betul sekali. Terus selain itu apalagi Bu yang bisa kita bagikan untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu yang untuk hal yang harus diperhatikan juga kalau mau trading, pilihlah broker yang tepat. Iya, pilihlah tempat wadah yang tepat karena kan di luar jangan sana sembarang pilih broker. Kita harus punya broker yang sudah mempunyai legalitas. Terutama itu tuh untuk sudah jelas. Itu untuk dana kita sendiri kan. Betul. Itu untuk karena apalagi di zaman sekarang ya kita untuk mencari uang itu money itu agak sedikit sulit ya karena dengan keadaan seperti ini ya, jadi kita gimana caranya kita memiliki sedikit duit itu tuh dipisahkan atau dipakai sebaik-baiknya gitu. Jadi Bapak Ibu misalnya pada saat sekarang mengalami loss atau mengalami kerugian, itu Bapak Ibu tetap ya jangan pernah mundur dan jangan pernah hopeless. Kalian harus percaya kalau trading kegagalan akan berubah menjadi keberhasilan. Pengalaman. Ya, jadi pengalaman gitu. Itu sangat berharga. Iya, apalagi kalau sudah pernah MC itu adalah bagian dari pembelajaran kita. Jadi kita tahu bagaimana harus menggunakan lot, memanfaatkan waktu trading. Trading juga kan nggak sembarangan ya Bu ya. Istilahnya jangan terlalu banyak membuka open posisi juga kurang bagus ya. Iya betul sekali. Jadi kalau misalnya nih hari ini Mas Kelly kasih kita 3 sinyal, berarti kita tahu nih kita cicil berapa. Misalnya kita mau satu hari cuma 1 lot, berarti kita cicil dong dengan mata uang sekian, lotnya 0,5 atau 0,3 gitu. Ya pokoknya PR-nya juga ya harusnya jangan terlalu banyak juga. Jadi untuk kita mau profit konsisten juga kita harus berkonsultasi dengan mentor-mentor. Betul. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak pede sama analisa atau sama strategi kita nggak pede, kita boleh konsultasi sama mentor. Nah di Dimax ini kan punya mentor ya. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau bingung, kalian tuh kita sangat welcome banget. Jadi jangan takut dan jangan bingung, pokoknya semua apa yang mau kita tanyakan aja. Tanyain aja. Kita ada grup edukasi dan grup signal ya, Tif? Iya, kita ada grup edukasi. Nah, tujuannya mentor itu adalah pertama kita punya mentor psikologis yang dimana mengatur psikologis Bapak Ibu di saat melakukan trading. Nah, selain itu juga ada mentor intraday kayak misalnya pergerakan market ini akan kemana dan seperti apa, newsnya juga akan dikasih tahu melalui grup tentunya Bu ya. Kita juga punya grup privat with Mas Kelly, ada grup di Dimax Edukasi Center. Nah itu fungsinya adalah kalau Bapak Ibu pokoknya kalau misalnya pada saat melakukan trading kalian harus kalau nggak pede sama diri sendiri harus berani bertanya. Tanya aja. Kita nggak pelit ilmu. Iya betul, jangan takut-takut soalnya banyak di luar sana kayak aduh saya open posisi nggak ya, saya ini nggak ya, masih bingung-bingung atau nggak kalian pengen memperdalami dengan ilmu trading ini. Di sini juga ada ya Bu ya, apalagi sekarang di Dimax launching buku baru. Iya nanti hari Jumat kita mau ada acara loh. Iya betul sekali, jadi Bapak Ibu yang berada di Bandung, Bapak Ibu bisa datang langsung ke Dimax di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Kalian bisa langsung datang ke sini, kalian bisa mendapatkan buku dari Dimax Edukasi Center. Nah, kita juga kerjasama dengan Radio Cakra. Iya, betul. Ya. Nah, di situ kita bisa share tentang trading, tentang apapun di situ. Oke, ada pertanyaan dari Pak Muhammad Lutfi, kudu aktif ya, Miss? Kudu aktif maksudnya seperti apa ya, Pak?
aktif dalam bertanya mungkin. Iya, aktif dalam bertanya. Iya, tentu kalau misalnya kalian pengen menjadi seorang trader, kalian pengen profit konsisten, kalian harus yang bertanya aktif. Tapi ya betul, aktif kalian tanya sama mentornya. Mentor di sini kan ada 3. Jadi kalau misalnya kalian pengen tanya sama mentor-mentor di sini, boleh banget. Kalian boleh tanya kenapa sinyalnya buy, kenapa sinyalnya sell, harus ditanyakan supaya semuanya jelas. Kan kita juga semuanya ini mau loss, mau profit, kita semuanya transparan. Kita kan biasanya ada apa sih namanya itu table mingguan mappingnya tuh daily report ya. Kita daily signal. Ya, ada daily signal, kita ada tabelnya untuk berapa jam waktu seminggu tuh kita loss berapa signal yang sehari kita kasih, itu ada reportnya tiap hari. Ya, kita lossnya berapa, profitnya berapa, semuanya kita transparan gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Mungkin kita sapa-sapa lagi deh ya. Ini lumayan banyak ya hari ini yang bergabung untuk mengetahui tentang gimana untuk sebenarnya profit konsisten itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Ya. Sebenarnya hari ini kalian sudah profit $100. Ya Bu, udah lumayan cukup ya? Udah cukup. $100. Tiba-tiba kalian saking pedenya gitu kan, pengen profit yang nambah lagi, akhirnya ditambah lagi lotnya, open posisi lagi, akhirnya dari tadi yang profit $100 hanya menjadi berapa dolar tuh? Minus malah. Jadi ada yang minus, ada yang profitnya tapi di bawah $100 gitu. Karena mereka terpengaruh sama pergerakan candle. Kadang-kadang kalau candle bergerak ke atas cepat tuh, kadang emosi ya. Kan ada profit nih, pengen lagi. Betul. Masih kurang gitu. Iya. Padahal menurut saya itu udah cukup ya. Iya betul, udah cukup sekali. Oke, ada yang bertanya kalau fundamental gimana caranya analisanya? Oke ya, jadi kita menjelaskan sedikit aja ya, karena kita bukan mentor dari analisa fundamental, tapi kita mengetahui tentang fundamental tersebut, kita bisa baca di www.forex factory. Jadi kalau misalnya ada news, fundamental itu kan news. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu news hari ini, biasanya di Dimex memberikan memberikan yang namanya itu berita, news dari Forex Factory itu sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya tidak mengerti isinya, Bapak Ibu bisa translate menggunakan bahasa Indonesia. Terus kan itu biasanya bahasa Inggris ya, Bu ya. Kalau misalnya belum nggak paham pakai bahasa Indonesia. Terus kalau misalnya kalian nggak paham lagi tentang isi beritanya itu, kalian bisa berkomunikasi dengan mentor khusus fundamental, itu Master Syam ya. Iya betul, Master Syam, kita ada Master Widi, juga ada Master Sony. Master Sony itu dia trading khusus untuk psikologis ya. Kalau Master Syam fundamental, dan kalau Pak Widi khusus pada trading intraday gitu. Biasanya kalau kasih signal antara Pak Sony dan Pak Widi. Jadi kalau misalkan ada signal dari grup di Dimex Edukasi itu antara mereka berdua. Kadang-kadang Pak Syam juga memberikan tentang fundamental gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham tentang fundamental di dalamnya, misalnya saya kadang-kadang mentornya saya kurang bingung nih dalam penjelasannya, atau kurang mengerti dalam paham dalam dia memberitahu semuanya lewat chat gitu. Kalian bisa telepon. Jadi kalau misalnya kalian bisa ngobrol, kalian bisa berkomunikasi dengan video call, bisa call langsung ya, Bu. Atau bisa datang juga ke Dimex. Kita ada edukasi jam 2 offline. Betul. Nah, itu kita terbuka sekali. Kalau misalnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar, bisa ke sini, ke Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen edukasi privat, kita juga ada untuk edukasi privat. Pengen sendiri aja belajarnya, pengen berkomunikasi tentang teknikal yang nyaman untuk dipakai pada pemula, itu bisa komunikasi langsung dengan mentor. Nanti akan dijadwalkan misalnya dari Pak Muhammad Lutfi gitu. Dia mau kelas jam berapa, mau itu bisa privat, dijadwalkan. mau sendiri gitu, bisa nanti dijadwalkan jam berapa, hari apa gitu. Oke, mungkin ada tambahan yang
Misalnya kita kalau trading terlalu banyak ya Bu ya, buka posisi 5 sekaligus. Stres nggak tuh Bu? Stres lah kalau kita langsung open posisi 5 lot. Mana bisa tidur ya? Tapi kalau misalnya kita dengan modal kita yang besar ya saya santai. Tapi kalau dengan modal saya yang tipis itu saya pasti bukan deg-degan lagi, tapi kita bakal kayak stres gitu kan. Stres tiap hari liatin mau makan lihat candle, mau mandi lihat candle, mau ngelakuin apapun, mau aktivitas di mobil atau mau jalan-jalan lihat candle, itu kan mengaruh kepada psikologis kita. Psikologisnya terganggu. Betul ya, Weh? Miss contohkan salah satu analisa. Oke, jadi analisa di sini tuh banyak ya. Ada stokastik, ada CCI, ada Fibonacci. Nah, kalau dari saya sendiri pribadi, kita kalau masih pemula, kita harus bisa membaca yang namanya resisten dan support. Betul. Itu yang dipentingkan dalam pemula. Jadi kalau misalnya setiap hari kan di Dimax memberikan pivot setiap hari. Jadi setiap pagi di Dimax selalu memberikan mentor-mentor memberikan pivot. Nah, jadi di situ kita bisa menganalisa dengan melihat support dan resistance gitu. Itu salah satu analisa untuk pemula ya, bisa membaca support dan resistance itu. Dan kedua, kalau misal Bapak Ibu pengen menambah wawasan lagi, ingin menambah ilmu lagi, Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan analisa teknikal stokastik, CCI. Bisa menggunakan Fibonacci, itu juga enak. Kalau Fibonacci saya nyaman sih kalau buat emas, karena kita bisa langsung menentukan yang namanya kapan dia breakout, kapan dia harus support dan resisten, juga kita bisa melihat dari Fibonacci itu. Betul. Tekniknya bagus ya Bu ya. Ini kayaknya udah profit lagi. Iya. Sudah running profit dari signal with privat with Mas Chenly. Jadi di grup tadi Mas Chenly ngasih signal 3 signal dan satunya sudah di-cut profit. Jadi tinggal 2. Ini kalian bisa lihat di sini. Di sini ini sudah running profit ya. Signal tadi tadi pagi ya dikasih signal sama Mas Chenly. Contohkan Miss penempatannya. Penempatan support dan resistensinya gitu. Berarti kita lihat daily yang tadi ya, support resistennya maksudnya? Coba ini ya, jadi Oke, untuk analisanya sendiri, untuk menempatkan support dan resisten tersebut, saya pribadi, mungkin Bapak Ibu yang di luar sana kalau mau mengetahui tentang bagaimana ya caranya kita untuk bisa menempatkan support dan resisten tersebut, kita harus mengadakan yang namanya, nanti kalau misalnya ada webinar, jadi kan nanti ada webinar khusus mentor. Nah, itu bisa langsung merancu kepada utamanya kalau kalian mau belajar trading. Ya. Ada kelas trading. Ada kelas trading sendiri. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Jadi kalau untuk trading sendiri kita harus menggunakan, kita harus di time frame H1, yang utama H1. Kenapa, Bu? Karena kalau H1 kita lebih enak menganalisanya. Terus kalau misalnya kita menggunakan time frame H4 atau M30 juga bisa. Tapi kalau H4 itu khusus untuk orang-orang yang sibuk, orang-orang yang kerja atau kuliah atau punya aktivitas di luar sana yang super sibuk, kita bisa trading di 4 jam sekali. Tapi kalau misalnya kita pengen juga analisa di M30, yang paling aman sih di H1 ya, karena lebih enak untuk menganalisa. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat trennya naik apa turun, kita bisa mengetahui dari M30, H1 dan H4, dan daily-nya kita lihat juga seperti apa. Bagus Bu ya. Untuk hari ini emas bisa lihat Bu. Ini kan Di pergerakan berapa? Sau bukan nih. Kita lihat Sau USD. Nah, tapi signalnya sell dari grup ya. Signalnya sell semoga turun. Jadi Semoga signalnya kena tadi tempe. dari grup Dari mentor kasih signal sell di TP 1809.
1809 berarti di sini ya. Belum ya? Di sini. KTP Belum, masih jauh. Palingan nanti sore semoga bisa kejemput. Dan hari ini juga sepertinya ada news kah? Oh, ada di jam 6:30. Jam 7:30 malam, jam 9 dan 9:30 malam itu ada news dari USD. Jadi kalau misalnya kita ingin menentukan pergerakan adalah kalau misalnya nih harga pergerakan USD menguat, XAU-nya melemah. Nah, dan sebaliknya kalau XAU-nya melemah, USD-nya menguat. Jadi kita kan di sini kalau di Forex Factory ini kita bisa melihat dari USD aja. Jadi kita lihat berita USD kalau misalnya di berita USD-nya valid, kalau USD-nya menguat, berarti XAU-nya melemah, bakal turun. Oke, sudah cut profit yang satu lagi. nice. Profit. Dan kalau misalnya di USD-nya melemah, berarti XAU-nya menguat gitu. Ya Bu ya. Itu kalau Ibu Miss Clara, kalau trading itu sehari bisa berapa posisi? Saya trading berapa posisi? Tergantung momen yang pas untuk trading. Kalau saya sih minimal 4-5 lah. 4-5 posisi. Iya. Untuk Sesuai dengan balance yang ada. Jadi untuk stop Terus loss-nya? untuk stop loss-nya 1/1. Selalu konsisten ya Bu ya? Ya kadang-kadang ada juga lah yang nggak konsisten saya, tapi saya selalu trading itu saya selalu kalau misalnya mau trading saya harus, bagi saya udah cukup, udah stop aja. Disiplin ya, disiplin. Semua itu dari pengalaman. Dulu saya pernah profit besar karena saking maruknya saya tambah terus akhirnya dari profit itu jadinya minus. Dari profit saya yang besar jadinya sih minus karena saya tidak sabar. Pertama saya maruk dan saya yang kedua saya nggak sabar gitu. Padahal kebesokannya itu masih ada peluang betul untuk cari cuan. Tapi sekarang pergerakan emas kayak kemarin juga lumayan ya. Kita buy sell take profit juga dari signal privat. Atau biasa kita tuh ngambil momen di jam Amerika itu lumayan cuannya. Jadi untuk Bapak Ibu ya, member jangan pernah kelewatan oleh signal kalau misalnya kalian mengalami SL kena loss, ya kita harus menggantikan, gimana saja kita harus menggantikan loss itu dengan recovery. Hari ini digantikan besok, atau misalnya kemarin kita loss, kita gantikan hari ini. Gitu. Ya, karena masih banyak momen di tiap harinya ya Bu. Betul sekali. Jangan takut kehilangan momen karena grafik itu kan naik turun. Tapi tetap dilihat dengan support dan resistennya, karena support dan resisten itu sangat penting dalam trading. Betul. Siap. Setuju. Akhirnya ya kita sudah bahas sharing-sharing di sini tentang supaya trading, pokoknya yang utama dalam trading forex ini, dalam trading emas maupun mata uang, kita harus supaya konsisten adalah kita harus menjaga yang namanya money management, psikologis kita, pemakaian lotnya seperti apa, dan jangan pernah lupa untuk berkomunikasi dengan mentor. Selalu aja. Kalau misalnya kalian di chat kalian nggak paham, Bapak Ibu nggak paham, boleh kalian telepon, ya betul ya. Ya, karena kita selalu open ya, mau tanya apapun, mau hari ini saya bisa ambil buy atau sell, kenapa buy, kenapa sell, nanti mentor kita akan menjelaskan. Iya. Jadi kalau misalnya kalian nggak pede sama signalnya, kalian harus berkomunikasi dengan mentor-mentor yang ada, diteleponin, boleh video call, tanya gimana cara analisanya, supaya kalian juga menjadi seorang trader yang bisa menganalisa sendiri. Karena dari dirinya sendiri yang kita berikan adalah Bapak Ibu harus bisa tahu dulu ilmunya, karena kalau sudah tahu ilmunya pasti sudah bisa trading sendiri tanpa analisa dari kita sendiri. Ya Bu ya? Betul. Pasti. Nah, ada lagi yang mau tambahin oleh Bu Jupe? Yang pasti kita itu cari wadahnya dulu ya, siapkan dana, wadahnya dulu, cari yang tepat, broker yang tepat,
legal. Nah, supaya keamanan dana kita juga terjamin. Betul Betul. sekali. Lagian kita juga kan selain mencari ilmu, selain mencari cuan ya. Iya, betul. Makanya belajar untuk disiplin, Mm-mm. membuka posisi cukup sehari 1 atau 2, tapi konsisten. Iya, betul. Kalau untuk pemula jangan banyak-banyak dulu, dipahami dulu ilmunya, siapa tahu nanti Bapak Ibu di luar sana bisa trading sendiri tanpa analisa dari kami. Itu sih yang kami harapkan ya, supaya kalian juga bisa konsisten, ya, tanpa bisa konsistennya tuh bisa melebihi dari kita juga. Bisa Ini banget ya Bu ya, boleh datang ke sini. Intinya kita sangat welcome sekali, dan kalau Bapak Ibu yang berada di Bandung jangan lupa kita hari Jumat ada podcast. Rabu podcast, Jumat juga podcast. trading. Iya, oh ya. Iya, Tapi di hari Jumat ini kita kan ada launching buku ya. Iya, bersama Cakra. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa dan jangan ketinggalan untuk mengikuti acara kami melalui live streaming dari YouTube Iya. Didimax Official. Didimax Official. Oke, segitu dulu deh kita Bu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyiapkan waktunya, meluangkan waktunya untuk webinar bareng-bareng sama kita. Dan saya Clara. Saya Miss Cupe. Kita pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.